Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jumbi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalla fa yakhura. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kaum muslimin, muslimat, abang-abang, akak-akak, kawan-kawan dan adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, beradu pandang, serta bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan qiyamul lail, salat isya, tarawih dan witir berjamaah. InsyaAllah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali muncul di benak kita pertanyaan, untuk apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Langsung Allah jawab dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang barangkali semua kita sudah hafal. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kata Allah, maka akan aku tambah. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur, nikmat yang selama ini kita dapatkan itu semua akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Di belakang dari itu, salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, khatamun nabiyyin, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya, di jadwal namanya Buya Taufik, tetapi yang datang anaknya. Jadi di belakang dari itu perkenalkan, nama ambo Muhammad Tanzil Mubarak, sekolah masih di Mansatu Kampar. Dan pada kesempatan ko, ambo menggantikan ayah ambo karena beliau sedang bertabrakan jadwalnya di Kabun, di kampung dia, dan dia mengamanahkan kepada ambo untuk menggantikan inyo. Jadi mohon maaf, beribu maaf jika penyampaian ambo tidak sama jinyo, karena ambo masih minim ilmu pengetahuan, masih fakir ilmu pengetahuan, masih minim pengalaman. Maka mohon maaf, beribu maaf jika penyampaian ambo tidak sama jo Buya Taufik. Bapak Ibu jemaah sekalian, pada malam ko kaji yang awak ambil adalah Quran surah An-Nisa ayat 36 yang telah ambo bacakan tadi. Ambo beri judul berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Untuk apa kita berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Sesungguhnya kalau kita berbuat baik,
itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Jadi jika kita berbuat baik kepada orang, maka akan menimbulkan feedback, menimbulkan hubungan timbal balik kepada kita. Maka berbuat baiklah kita kepada sesama manusia. Maka muncul pertanyaan di benak kita, kepada siapa saja kita berbuat baik? Kita tanyakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang telah saya bacakan tadi. Jadi ada kepada 9 kita berbuat baik. Tetapi karena keterbatasan waktu, karena waktu kita 15 menit, maka kami akan menguraikan 4 saja. 4, kepada 4 inilah kita berbuat baik. Apa yang pertama? Wa'budullaha. Berbuat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan besar karena jabatan, jangan besar karena kekuasaan, jangan besar karena harta kekayaan, tetapi kita besar karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang membesarkan kita. Jadi bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah? Maka dengan cara menyembah Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan inilah momentum yang tepat untuk kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Syahrul Ibadah, bulan untuk kita memperbanyak ibadah. Yang dulu ndak pernah masjid roh, kini pergi masjid, alhamdulillah. Berarti Allah berikan anugerah kepada kita. Yang dulu tawi maksiat, tawi berjudi, kini berhenti memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita beribadah itu harus dilandasi dengan yang namanya keikhlasan. Bersihkan hati kita dari sifat yang namanya sifat riya. Jangan beribadah karena untuk dilihat orang lain. Banyak sekarang orang berpuasa untuk mengharapkan untuk dilihat oleh orang lain. Kita luruskan niat kita semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, banyak orang yang di bulan puasa ini tidak meningkatkan amal ibadah kepada Allah, tetapi malah membuat dia kufur kepada Allah. Banyak kita lihat contohnya. Zaman sekarang istilahnya mokel, membatalkan puasa, membeli nasi di Ampera siang-siang, dia makan di semak-semak. Itulah yang membuat iman kita rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah katakan dalam ayat Siyam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi jikalau kita ingin menggapai tujuan dari puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun, maka kita itu harus mempunyai iman yang kuat. Jadi jikalau ibadah kita itu sudah kita laksanakan, jangan dikotori dengan yang namanya wala tusyriku bihi syai'a. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup percaya kepada Allah. Iko cincin ko sejak dah makan cincin ko bertambah kayu dan syirik. Sianu tu potongnya 2024 ko banyak bencana-bencana alam. Percaya ramalan, percaya dukun itu syirik. Maka janganlah kotori ibadah kita dengan sifat syirik. Bapak Ibu jemaah sekalian, adapun yang kedua, kita berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kita kepada orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara memuliakan orang tua. Jadi hitung-hitung bono kepada yamak. Ada gay amak jayaru minjam piti 50.000 nya.
dikaji sampai hari raya tahun depan. Jadi hitung-hitung bono kepada ayah mak. Selagi ayah mak awak masih ada, marilah kita memuliakan orang tua kita. Bagi yang tak ada, setiap solat kita doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbuat baik kita kepada orang tua. Kalau tidak sanggup buat bahagia orang tua tu dengan harta, maka jangan buat kikigoinya tu susah. Jangan membuatnya kepikiran. Maka eloklah puangai awak supaya kita berbakti kepada orang tua kita. Jadi banyak yang mengeluh, dia apa payan cai kojo, dia apa payan cai piti. Salah satu kuncinya adalah karena tidak membahagiakan orang tua. Tengok orang-orang Cina yang kayo-kayo tu, apa kunci? Dia ingin membahagiakan ayah mak inyo. Lebih dipakai dia orang Cina kaji kalau daripada awak orang Islam. Maka marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Ada sebuah kisah Uwais Al-Qarni. Dia itu adalah seorang pemuda yang diberi julukan oleh Rasulullah pemuda penghuni langit. Dengan kebesarannya, kebesaran hatinya, karena dia memuliakan ibunya. Ada sebuah cerita ketika Uwais ini bercerita kepada ibunya, lalu ibunya melontarkan pesan, Yuang, dan nak pergi tanah suci dan nak pergi ibadah haji. Lalu terfikirlah dek Uwais kotawi, macam apalah cara dan untuk menyampaikan amak dan ke tanah suci. Maka dibelilah oleh Uwais ini seekor domba, seekor kambing. Orang lain berpikir mungkin kambing ko akan dibolo dek Uwais ko, nak dijual Tapi ternyata kambing ko dijangkilah dek Uwais ko cako. Ke sebuah bukit. Naik turun bukit. Akhirnya kambing itu lagodang. Sampai suatu ketika mendekati musim haji, maka dengan gagah Uwais itu diangkat lama dijangki lama sampai ke Arab Saudi, sampai ke tanah suci, dari Yaman sampai ke Arab Saudi. Betapa mulianya Uwais, sehingga ketika Rasulullah bercerita kepada Ali dan Umar, maka jikalau kalian ingin meminta ampunan, maka mintalah ampunan kepada Uwais Al-Qarni. Betapa mulianya jikalau kita memuliakan ibu kita, memuliakan ayah kita, orang tua kita. Jadi bagi yang ama ayah ndak ada, doa lainnya supaya inyo dilapang kubur. Kata Uwais, kalau punya ibu, sesungguhnya awak diberikan tiket menuju surga. Kata Ustaz Abu Somad, keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, tetapi keramat adalah ibu kita di rumah, orang tua kita di rumah. Itulah keramat yang sebenar-benarnya. Jadikanlah orang tua kita seperti raja, maka rezeki kita akan seperti rezeki raja-raja. Itu yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, kepada siapa kita berbuat baik? Wabidil kurba, berbuat baik kita kepada karib kerabat, kepada sanak. Jangan awak memperdulikan orang lain lu, perdulikan sesana awak lu. Tengok mama lah pakai kain sawung cabik-cabik je ke masjid le. Boleh ninyo kain sawung. Boleh ninyo kain sawung yang baru di pasar. Nengok ciok bekok lah pai masjid. Telokong aku ni lado-lado. Boleh telokong yang encak di pasar. Banyak di pasar. Jadi muliakan, berbuat baik kita kepada karib kerabat. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang keempat, yang terakhir,
Kepada siapa kita berbuat baik? Kita berbuat baik kepada wal yatama. Berbuat baik kita kepada anak yatim. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada anak yatim? Ya kita santuni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, jikalau hati kalian itu keras, maka santunilah anak yatim. Kusuk palo anak yatim dunia Rasulullah. Begitulah cara kita berbuat baik kepada anak yatim. Alhamdulillah, di Kuok ini masih terjaga santunan anak yatim. Di Kampung Ambo di Kabun, itu santunan anak yatim 50 juta per orang. Ada tetangga Ambo situ berlimo apa dia dapat ke 5 juta. 5 kali 5 boleh 75 juta dapat dia orang tu. Dapat 2 Honda NMAX saking banyak. Jadi ada pula yang iri yang masih punya ayah, mati je layan, yang tak lagi guna ayah duit rohnya. Itu tidak boleh itu. Jadi kita muliakan anak yatim. Kita beri makan dia. Kita pelihara anak yatim. InsyaAllah jika kita berbuat baik kepada yang 4 ini, kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, sanak, dan berbuat baik kepada anak yatim, kita lakukan di negeri kita ini, insyaAllah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Unzur man qala wa tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang daripada Ambo. Sebagai manusia biasa, banyak dosa, banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesilapan. Ambo akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.